Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam di sana, Kak? Siang, sekarang ini siang jam 11.59 jam 1. Oke, jadi selamat siang. Ada kesibukan apa? Sedang kosong, tadi habis pulang kuliah dan sore ini ada kegiatan insya Allah. Oke, jadi makasih banyak karena kamu sudah meluangkan waktunya untuk aku interview, dan terima kasih juga karena kamu sudah setuju untuk aku interview. Jadi kita ini sharing-sharing santai aja kita tentang budaya-budaya atau kebiasaan orang di sana. Negara kita kan berbeda nih sekarang. Maksudnya tinggal di negara yang berbeda. Juga interview ini kurang lebih 30 menit aja. Siap. Oke. Jadi pertama itu, kenapa sih kamu milih ke Mesir? Kan ada tuh negara yang lain kayak lebih, istilahnya lebih sering jadi populer orang lah ya, kayak Jepang, Australia, Jerman. Kenapa ke Mesir? Tujuan saya ke Mesir, sebenarnya saya punya beberapa alasan. Alasan yang paling masuk dengan saya ke Mesir ini karena basic saya dari pondok pesantren di mana belajar bahasa Arab dan Al-Quran. Jadi saya tujuan untuk melanjutkan adalah untuk mengembangkan lagi skill bahasa Arab dan Al-Quran saya. Yang jelas untuk belajar agama, insya Allah. Jadi kamu nerusin aja gitu ya, basic dari pondok? Iya, karena ada basic dari pondok dan pondok kita yang memfokus pada waktu itu. Jadi, dan sering membaca-baca buku tentang Mesir. Jadi memiliki niatan dan cita-cita untuk Mesir pada masa itu. Iya. Terus, kamu dari mulai kapan tuh tak berpikir untuk pengen betul ke Mesir? Kayak emang tujuan itu Mesir? Aku punya cita-cita ke Mesir tuh semenjak sekolah SMA Madrasah Aliyah di pondok itu kelas 2 SMA atau 2 Madrasah Aliyah gitu kan. Itu waktu cita-cita pertama pengen ke Mesir gara-gara baca buku ayat-ayat cinta gitu kan. Setelah itu sering mendalami novel-novel, habis itu kita baca kitab-kitab tentang Mesir gitu kan. Jadi itu yang buat tertarik karena emang boleh buat novel? Ketika libur. Terus sebelum kamu ke Mesir tuh pasti banyak ya yang disiapin kayak paspor, visa, atau surat-surat yang lain tuh. Repot nggak sih Kak? Apa aja yang kamu siapin? Untuk pengurusannya ya waktu itu memang kebetulan benar-benar repot karena untuk pemberkasan kita membutuhkan paspor. Karena untuk visa harus membuat paspor, jadi saya mengajukan paspor itu ke imigrasi di Balikpapan. Habis itu ya mengajukan berkas-berkas lain seperti surat rekomendasi dari ketua RW, ketua RT, kelurahan, habis itu ke Kementerian Agama Balikpapan, habis itu ke Pusat Kementerian Agama di Jakarta. Lalu bisa mengajukan visa dan lumayan ribet dan lama pengurusannya waktu itu. Berapa lama itu? Kira-kira karena saya waktu itu sudah tidak ada kegiatan, saya fokuskan dalam waktu 1 bulan untuk menyelesaikan semua. Sama ya? Itu kan dibantu nggak? Dibantu orang tuamu nggak? Oh enggak, kebetulan orang tua kan yang ayah kerja jauh di Batu Kajang dan ibu sendiri nggak paham sama sekali soal itu, jadi bolak-balik sendiri dari Andil, Sambojan ke Balikpapan itu ya seminggu sekali lah sana bolak-balik. Terus kamu tuh ada kepikiran nggak bakal ke negeri, maksudnya ke luar negeri gitu waktu kecil? Nggak pernah kepikiran diri gitu kan. So ya dilihat-lihat dari orang tua itu nggak ada yang kuliah. Orang tua itu bahkan ibu sendiri itu riwayat sekolahnya cuma sampai MTS dan ayah baru sampai SMK. Jadi nggak ada niatan dari keluar menyekolahkan ke luar negeri. Itu cuma cita-cita baru dari saya, dan kebetulan ada kesempatan waktu itu digunakan kesempatannya. Terus pasti kamu senang, kayak apa sih perasaanmu waktu kamu nginjak kaki di Mesir tuh?
pertama kali Pertama injak Mesir itu rasanya sebenarnya campur aduk, sampai nggak nyangka, aku ini sudah nyampe atau belum gitu kan, aku ini di mana sih sekarang itu. Karena rasa campur aduk itu, impian yang lama petir jadi full juga, ya masih nggak percaya. Karena waktu itu berangkat ke Mesir kan 2021, baru lulus dari SMA waktu bulan-bulan Mei, dan berangkatnya itu di bulan Oktober, cepat banget, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi jaraknya dari lulus kuliah itu 5 bulan langsung berangkat ke Mesir. Jadi dekat banget, gak ada persiapan yang panjang. Yang jelas terus waktu kamu tinggal pertama kali di sana, itu pasti kamu mengalami kayak culture shock gitu ya? Pasti banyak, apa aja tuh? Cukup banyak culture shock yang dijumpai di sini. Di paling utama itu bahasa. Bahasa itu karena kita di pondok belajar bahasa kaidah Al-Quran dan Arab, ketika Mesir itu bahasanya sedikit berbeda karena dia menggunakan Masriyah atau dialek Mesir yang itu jauh sangat berbeda dan banyak bahasa-bahasa serapan dari negara lainnya. Jadi itu yang buat culture shock. Yang kedua, mungkin karena ini ya, perbedaan gaya antara Indonesia dan Mesir itu juga membuat culture shock. Dan makanan paling utama di Mesir itu, sedikit orang Mesir yang makan nasi. Jadi ketika sampai itu banyaklah perubahan makan, dan perubahan ke seperti itu. Jadi kan makanannya di sana apa? Waktu pertama itu langsung dikasih makan roti. Roti ish itu ya roti bulat gitu. Ya pokoknya pakai sayur atau apa, jadi agak kaget gitu kan. Tapi kalau sekarang karena sudah tinggal di rumah sendiri, saya masak biasanya apa aja gitu. Karena ada penjual tempe, kadang beli tempe atau jual tahu, bisa masak sendiri. Hal unik yang lainnya di sana itu apa aja? Yang kamu lihat dan yang kamu alami, yang kamu kaget juga tuh. Kayak, ternyata di sini ada tuh di Mesir, soalnya di Indonesia nggak ada. Apa ya? Ya mungkin itu sih yang seperti di Mesir itu, kalau misalnya kita lihat pedagang kaki lima, kita melihat supir taksi atau ya orang-orang yang sedang di bis atau di kereta, mereka itu pasti jauh dari Al-Quran. Ketika mereka di manapun mereka berada, pasti baca Al-Quran. Jadi saya tuh seperti agak aneh ya, kaget lah, orang Mesir tuh setiap jalan tuh bawa Al-Quran, selalu buka Al-Quran, baca hafalannya. Jadi itu hal yang asing lagi bagi mereka kalau soal itu. Dan mereka juga, orang Mesir itu tidak pernah lepas dari sholawat Nabi. Ketika dimanapun berada, pasti mereka selalu bilang, ya beni, shollu ala Nabi. Ya anakku, sholawat kepada Nabi gitu kan. Selalu tegur. Jadi kalau misalnya kita apa kabar, dia enggak. Benar, selalu mengingatkan untuk sholawat kepada Nabi gitu. Masya Allah sekali. Jadi dia mengingatkan terus gitu ya. Salam-salam tuh jarang. Lebih ke kebiasaan mereka ngingatin sholawat. Iya. Keren gitu Kak. Kamu belajar bahasanya beda kan ya, kan tadi bilang. Itu berapa lama bahasa Mesir? Sebelum ke Mesir pastinya harus bisa bahasa di Mesirnya sih. Nah, aku waktu belajar lahga Mesir itu, dialek Mesir itu ketika sudah di Mesir. Karena ketika di Indo memang nggak ada kursus belajar bahasa Mesir. Jadi waktu belajar itu ya ketemu orang-orang di pasar, yang ngobrol, atau yang sekarang ini ya, aku karena punya teman Mesir, teman Mesirnya ini juga sama-sama mahasiswa. Jadi
bertukar bahasa lah ketika ini. Jadi dia ingin belajar bahasa Indonesia, saya belajar bahasa Mesir, jadi saling ya itu bertukar bahasa. Kamu langsung dapat teman gitu nggak sih Kak waktu sampai di sana? Atau harus memang beradaptasi? Tapi kan ada teman dari Indonesia ya? Oh, kalau teman dari Indonesia banyak, karena kebetulan pertama kali datang aku tinggal di asrama Indonesia, itu asrama tahfidz kan. Ya orang Indonesia juga, jadi dalam satu asrama itu orang Indonesia semua, jadi masih banyak kalau teman Indonesia. Kalau yang luar asing itu lumayan, sekitar 6 bulan baru dapat teman-teman asing dekat gitu lah. Tapi ada sudah? Sekarang ya alhamdulillah ada teman yang latihan bahasa itu sudah ada. Dari mana aja? Karena kebetulan waktu itu aku pernah pas sama orang Afghanistan, orang Sri Lanka, sama orang Afrika. Jadi ya itu mungkin teman-teman terdekat ya, karena aku sudah hampir kurang lebih setahun pernah tinggal sama mereka. Itu kayak misalnya teman-teman dari negara lain yang Malaysia, Thailand, atau Filipina, ya itu mungkin ketemu di kuliah. Dan kebetulan aku punya keluarga aku tuh orang Filipina. Iya, aku bisa tahu itu keluargamu. Karena ini pamanku dulu rantauan. Pamanku tuh rantauan dari Indonesia ke Malaysia. Waktu di Malaysia sekitar 20 tahunan di Malaysia, menikahlah dia sama orang Filipina di Malaysia, sama-sama kerja. Nah, waktu itu jadi pamanku bawa istrinya ke Indonesia. Udah lama di Indonesia nih, udah pandai lah bahasa Banjar gitu kan, karena pamanku orang Banjar. Waktu aku ke Mesir, dia bilang di itu ada ini keluarga kita, dia orang Filipina gitu kan, tapi bisa cakap Melayu. Sebenarnya bahasa Filipina kan bahasanya Tagalog ya, bahasanya Melayu, karena dia pernah pondok di Jawa gitu katanya. Jadi aku carilah, aku chat nomornya, akhirnya ketemuan kita. Nggak nyangka punya keluarga. Nah waktu itu iya, sudah menikah juga dia, udah 2 istrinya. 2 istrinya? Iya, satu istrinya di Filipina, satu lagi yang di Mesir. Kok mau? Kok mau? Kurang tahu juga kok bisa mau. Kamu kayak menyusul deh, Tak. Itu istrinya Muslim? Istrinya Muslim dua-duanya. Ya, kuliah itu. Kamu di sana kuliah kan ya? Kamu di sana kuliah kan? Iya, sekarang kuliah. Itu ngekos bayar sendiri nggak sih, Tak? Kos-kosan ini karena tinggal di flat, tapi aku sekarang tinggal di flat punyanya aku kan, ada tenaga. Nah, kantor travel. Dan lagi balik ke Indonesia. Ya di Indonesia, aku diizinkan lah untuk tinggal sini. Saya tinggalilah rumah ini gitu kan. Ini aku lagi sendiri di flat ini. Oh, jadi kamu di sini berapa orang? Sendiri. Sendiri, enak dong. Iya, alhamdulillah. Sebenarnya berdua lagi pulang di Indonesia. Jadi kamu udah pulang ke Indonesia, Tak? Untuk waktu dekat ini kayaknya belum. Terus biaya hidup tuh, kamu gimana? Kan marketnya beda ya. Kalau kamu di situ perbedaan harganya menurutku tuh perbedaannya jauh banget ya. Alhamdulillah di Mesir ini ya hidup nggak terlalu berat gitu kan. Pertama, kuliah itu nggak bayar. Mungkin bayar setahun itu sekitar 500 saja untuk uang kertas pendaftaran dan lain-lain. Itu setiap tahunnya. Dan ya UKT itu nggak ada sama sekali di sini kan. Itu mahasiswa dari luar. Dan biaya hidup itu perkiraannya mungkin kalau misalnya kita hemat, kita pun sudah bisa hidup di 1.500.000 itu sudah bisa, rupiahnya 1.500.000 bisa. Memang tidak mahal, dan biaya dan mata uang Indonesia lebih tinggi. Iya, oh iya ya, Mesir bukan Arab. Beda ya, bukan Arab tuh.
beda mata uang. Lagi ya. Terus kalau misalnya belanja, kamu tuh belanja di mana Kak? Belanja di pasar, minimarket, atau di mana? Atau warung-warung kecil kayak di Indonesia? Kalau mungkin belanja kayak sayur-sayuran ya di pasar dekat rumah itu kan setiap ada pasarnya gitu kan. Kalau misal kayak belanja makanan Indonesia ya kayak tempe, tahu atau apa gitu, ada sini namanya pasar Asia. Di pasar Asia sini jual makanan Indonesia gitu kan, yang membantu kita lah yang kangen dengan ya ibu apa dengan Indonesia gitu. Gak kenal banget. Terus kalau misalnya di sini tuh ada nggak kayak hari khusus atau hari misalnya weekend nih, itu bakalan dikasih harga sale gitu, ada nggak? Soalnya kan aku pernah dengar tuh kalau misalnya di Australia Sabtu Minggu tuh bakalan ada harga sale-nya gitu loh tak, kayak bakalan lebih didiskonin, harganya lebih jatuh malah. Itu khusus Sabtu Minggu. Oh, kurang tahu ya kalau itu. Sebenarnya ya selama ini ya harga normal aja. Normal terus. Iya, tetap sama. Nggak ada diskon-diskonan. Mana? Nggak ada diskon-diskonan. Mungkin ada diskon-diskonan seperti yang kayak di mall gitu. Cuman di mall. Gimana kamu ngatur biaya hidup kita? Soalnya kan kamu sambil kerja kah? Iya, kebetulan sambil kerja juga di sini. Gimana kamu mengatur biaya hidup? Karena sumber dana saya kuliah itu ada sebagian dari sendiri dan sebagian dari orang tua. Jadi karena yang dari orang tua ini tidak selalu digunakan, dan dari orang tua ini saya simpan, dan yang biaya ketika saya kerja itu saya pakai. Jadi agar ada dana darurat, ada ya kebutuhan itu masuknya dalam tabungan dari orang tua. Biaya hidup uang yang itu. Karena kan alhamdulillah untuk tempat tinggal sudah terpenuhi kan. Jadi tinggal biaya, mungkin biaya makan, biaya sport, dan biaya uang kuliah gitu, uang kertas dan lain-lain, itu pakai uang hasil dari kerja itu sampingan. Cukup ya? Alhamdulillah ya sejauh ini cukup, bisa lah. Kalau kuliah dari situ jauh kata? Enggak, tergantung sih. Aku kan kuliah fakultasku di sini Usuluddin, jadi fakultasku nggak jauh dari sini, sekitar 15 menit bisa nyampe dari sini jalan kaki. Oh, kamu jalan kaki di situ? Iya, kalau di sini. Tapi waktu kemarin, waktu di kelas markas logo itu, aku tuh sekitar 3 menit pakai bis, jadi agak jauh waktu kemarin. Tapi sekarang ambil kelas itu yang naik bis. Sekarang kamu ambil kelas masukkan logo itu? Udah, alhamdulillah udah selesai. Jadi kamu di situ masyarakatnya dominan jalan kaki memang kalau ke kampus? Gimana? Emang di situ kalau ke kampus masyarakatnya dominan jalan kaki memang? Karena dekat banget. Iya, angkutan umum itu ada bis, ada juga mobil, kayak mobil, tau gak ya, mobil misal dari Penajam ke apa namanya? Maxim. Putih. Oh, taksi. Bukan taksi, mobil yang putih yang muat bisa 12 orang, 14 orang, mobil kol, tau mobil kol. Minibus kah? Ya, minibus. Kalau sini bilang orang Mesir bilang minibus. Tapi yang bawa motor gitu pada tak temenmu? Banyak sih mahasiswa yang pakai motor. Kalau di kuliah pun nggak ada parkiran khusus motor gitu. Jadi mungkin pakai motor tuh buat kebutuhan lah untuk berangkat bolak-balik kuliah. Beda ya sama Indonesia.
Jadi kamu di sana nggak punya kendaraan kayak nggak pakai karena ribet nggak sih kalau punya ngurus? Iya, lumayan ribet kalau misalnya nggak ada kebutuhan pentingnya, misalnya nggak kebutuhan atau kebutuhan antar jemput apa gitu, ya mungkin lebih banyak pengeluarannya ketika punya kendaraan pribadi daripada naik kendaraan umum. Jadi ya lebih baik apa? Hal unik. Udah, oh ya ada satu lagi nih. Apa? Ketika Ramadan. Oh ketika iya. Kata orang Mesir itu, orang-orang Mesir itu ketika hampir semuanya menjadi malaikat. Kok bisa? Ya. Istilahnya waktu cuma di hari Ramadan aja. Iya, kurang tahu. Mereka waktu Ramadan itu, ya waktu hari-hari biasa baik. Ketika Ramadan tuh lebih baik lagi. Diistilahkan seperti malaikat gitu kan. Karena dari manusia gitu. Ketika Ramadan itu mahasiswa kayak pelajar itu bisa selama 30 hari nggak keluarkan duit sama sekali untuk makan. Terus jadi di mana ada namanya Maidatur Rahman. Maidatur Rahman tuh kan bahasanya makanan, maidah tuh hidangan dari Rahman, dari ya Pak Maha Pengasih, makanan dari Tuhan lah, hidangan dari Tuhan itu istilahnya. Karena memang berlimpah di jalan-jalan itu, berlimpah banget makanannya pun bukan makanan yang kaleng-kaleng gitu kan, bukan makanan yang paling gorengan atau apa. Makanannya tuh sekali makan mungkin bisa ayam bakar atau daging, itu setiap hari selama 30 hari bulan Ramadan. Bahkan ada yang ngantarin, ngetok-ngetok rumah yang assalamualaikum nih makanan gitu kan. Jadi tapi nggak sebut itu ya dari siapa ya, tapi kayak nggak disebut gitu, ini dari saya atau ini ada yang ngasih ini. Jadi ngasih aja. Itu baru makanannya. Kalau misalnya ada yang baik lagi mungkin ada yang ngasih uang. Kalau untuk pelajar kan mahasiswa, jadi pelajar untuk tolib itu diistimewakan banget di Mesir untuk ilmu ya. Emang para tolib di sana itu emang rantauan gitu kan, imigrasi gitu kan? Rata-rata di wilayah lingkungan ini. Di lingkunganku ya, karena kampusnya kan dibedakan. Ada kampus untuk banin, ada untuk cewek, untuk cowok, ada yang untuk wafidin. Wafidin tuh orang luar Mesir, ada juga yang khusus penduduk Mesir. Jadi bisa. Jadi kamu ini memang khusus orang dari luar negeri? Ya, dan cowok gitu. Terus sering lah dikirimin orang-orang makanan di taksi hari Jumat ada nggak? Gimana? Di hari Jumat dikirimin makanan gitu nggak? Oh, kayak makan ada setiap hari Jumat itu. Gak makanan berat sih, makanan hariannya orang Mesir, roti biasanya. Ketika itu ada yang jaga pintu ngasih roti gitu kan, ngasih korma apa gitu ada. Di sana makanan tradisionalnya apa kak? Makanan besarnya gitu? Makanan hari-harian ada namanya full itu artinya kacang tanah diolah dengan minyak zaitun. Jadi kayak bumbu kacang gitu, tapi rasanya bukan kayak bumbu ya, agak beda. Terus itu buat cocolannya roti, dia pakai roti kan, cocolan. Ada terong, ada banyak lah saya rasa. Enak kan menurutmu? Menurutku ya, kalau misalnya untuk harian sebenarnya agak kurang. Tapi kalau misalnya pengen sekali, ya cocok aja. Enak. Mungkin kalau ayam bakar tuh ada namanya masyuat. Kita jajah masyuat, ayam bakar atau daging, banyak lah makanan Mesir itu. Jadi dia tuh roti ya kak? Roti, apapun roti. Gandum misalnya, gandum lah, semua macam gandum.
Berarti kamu pernah nyewa rumah nggak di situ? Pernah nyewa rumah. Mahal. Repot nggak ngurus kalau nyewa gitu? Mungkin ya hitungannya itu sekitar 500.000 sudah dapat rumah, sudah dapat listrik, sudah dapat wifi, sudah dapat air. Enaknya murah betul. Kan rumahnya nanti misalnya ada 3 kamar itu diisi sama orang, ada 6 orang itu, jadi per orang 500. Karena nggak ada kos-kosan di Indonesia itu yang satu kamar, satu rumah, satu kamar, satu kamar itu nggak ada. Ya hidup berkeluarga gitulah. Berkeluarga sudah ya. Jadi tak, kamu ada tips nggak buat jadi tak, kamu ada tips nggak buat orang yang mau keluar negeri, kayak tips dari kamu yang udah pernah tinggal di luar negeri buat orang-orang yang bakal nyusul kamu gitu? Oke. Untuk teman-teman, kalau ada yang teman-teman, iya, siapapun lah yang mau keluar negeri atau dari keluarga atau siapapun mau keluar negeri, yang pertama disiapkan itu perlu dibicarakanlah itu pada keluarga dulu. Bagaimana keluarga? Apakah keluarga ini mendukung atau tidak? Kalau misalnya 100% keluarga mendukung, ya alhamdulillah. Tapi kalau sebaiknya ada sebagian keluarga yang tidak mendukung, sebaiknya dipikirkan dulu baik-baik, pikirkan matang-matang. Setelah itu ya yang siapkan tuh mental sebenarnya, mental jauh dari keluarga, mental jauh dari lingkungan budaya yang ada di Indonesia, itu benar-benar perlu disiapkan. Konsekuensinya kalau misal aku jauh dari mereka itu gimana, ketika aku nanti di negara orang itu bagaimana, karena nggak mungkin kita setiap hari kita gitu kan, karena ya orang tua juga punya kesibukan masing-masing. Jadi setelah itu mungkin dukung seperti transport atau ya bahasa, skill bahasa Arab kalau misalnya di negara Arab, bahasa Inggris di negara barat gitu kan, dan bahasa-bahasa lain lah yang negara kita kunjungi itu penting banget bahasa. Setelah bahasa ya jangan lupa jaga kesehatan, karena suhu yang berbeda ekstrim di negara orang jauh dari negara kita suhunya, jadi perlu dijaga. Berapa musim tak di sana? Di Mesir ini ada 4 musim, kan? Musim semi, musim dingin, musim panas, musim rubuh atau musim keempat itu. Dia musimnya normal, kayak ya nggak panas nggak dingin gitu. Sekarang musim normal. Sekarang ini sebenarnya masih musim panas, mulai perpindahan ke musim keempat itu tadi. Oh ya. Sudah. Mungkin itu saja hal-hal yang saya tanyakan, yang ingin saya tahu dari negara yang kamu tinggal sekarang. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya ya tak. Terus semoga kamu di sana tambah sukses. Amin. Belajar di sananya dilancarkan terus. Umrohnya dilancarkan juga. Terus rezekinya ngalir terus. Pokoknya makasih banyak. Semoga sehat terus. Makasih banyak ya tak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah.